Halo everyone, perkenalkan nama saya Hasan Wahid. Saya merupakan mahasiswa S1 aktif di Universitas Kristen Satya Wacana mengambil program studi manajemen. Kali ini saya mendapati tugas yaitu membuat video presentasi tentang marketing bisnis. Oke, tanpa lama-lama kita langsung kepada soalnya. Oke, yang pertama itu nomor 1, apa sih yang membedakan pasar bisnis dan pasar konsumen? Oke, pasar bisnis ialah transaksi pertukaran barang yang terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya untuk dijual kembali atau dijadikan sebagai bahan baku produksi. Selanjutnya ada pasar konsumen. Pasar konsumen ialah pertukaran barang antar produsen dengan konsumen rumah tangga. Konsumen yang melakukan pembelian barang-barang untuk digunakan secara pribadi. Hal ini yang membedakan antara pasar konsumen dan juga pasar bisnis. Yang pertama itu ada struktur pasar. Pasar bisnis itu memiliki struktur yang lebih kompleks dan rinci karena jangkauannya konsumennya itu sangat besar. Sedangkan untuk pasar konsumen itu strukturnya lebih sederhana karena jangkauan konsumennya itu lebih sedikit. Selanjutnya yang kedua itu ada segmentasi pasar. Perbedaan antara pasar bisnis dan juga pasar konsumen itu terletak pada tata caranya. Untuk pasar konsumen itu semua cenderung dilakukan dengan cara mengalir dan harus berurutan. Sedangkan untuk pasar bisnis itu biasanya dilakukan dengan berurutan dan terstruktur. Jadi yang membedakan tadi itu pasar konsumen itu tidak berurutan tidak apa-apa, dan kalau pasar bisnis itu dilakukan secara berurutan. Yang ketiga itu ada segmentasi pasar. Yang ketiga itu terdapat karakteristik khas permintaan barang. Maksudnya itu pengaruh harga barang terhadap permintaan dari konsumen. Di pasar bisnis itu perubahan harga tidak akan mempengaruhi permintaan karena pada dasarnya konsumen tetap membutuhkan barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan di pasar konsumen itu jika harga relatif tinggi, konsumen cenderung membatasi daya beli masyarakat mereka agar keuangan rumah tangga mereka itu stabil. Yang terakhir itu ada strategi pemasaran atau branding. Di sini pasar bisnis itu lebih menekankan pada kinerja, keuntungan para penjual di dalamnya. Sedangkan pasar konsumen itu akan berfokus pada kuantitas target konsumen yang akan melakukan pembelian terhadap barang atau jasa yang dijual setiap harinya. Oke, yang nomor 2 itu yaitu tahapan pengambilan keputusan di pasar bisnis itu meliputi apa saja sih? Oke, ini sudah aku rangkum ya. Yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah. Jadi kita itu mengerti setiap permasalahan yang sedang terjadi dalam bisnis kita, mengenai masalah-masalah kecil maupun masalah besar yang ada pada produksi kita. Yang kedua itu ada kita memiliki sikap lebih berani dan tidak takut, di mana setiap proses dalam mengambil setiap keputusan itu akan menjadikan kita dewasa secara berpikir maupun dalam mendewasakan karakter kita. Jadi di sini itu kita akan dilatih menjadi lebih berani dan lebih bijak dalam mengambil keputusan nanti. Yang ketiga itu ada berdiskusi untuk menemukan solusi. Diskusi dengan tim atau pihak yang terkait untuk menemukan solusi terbaik dari akar permasalahan. Yang keempat itu ada menetapkan deadline untuk setiap keputusan. Dalam mengambil setiap keputusan, bijaklah dalam memikirkannya matang-matang agar waktu yang kita habiskan itu tidak sia-sia. Yang terakhir atau yang kelima itu ada memilih keputusan terbaik. Setelah mempertimbangkan pendapat, saran, kritik dari teman-teman maupun dari orang di sekitar kita, tentukanlah keputusan yang tepat dalam diri sendiri, karena semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita
business to business atau B2B, karena menurutku mengingat banyaknya masyarakat yang melakukan hampir semua kegiatannya secara online, terlebih pada masa pandemi COVID-19, keberadaan sosial media itu mendekatkan jarak antara pemilik brand dengan konsumen sehingga dapat lebih mengerti apa sih yang menjadi kebutuhan pasar saat ini, misalnya produk atau jasa apa sih yang digunakan pada saat ini sesuai tren. Dan dalam kegiatan pemasaran sosial, aktivitas yang terlibat itu meliputi membangun brand recognition, terus menyebarkan brand awareness, melibatkan interaksi dengan pelanggan melalui konten, terus mengarahkan traffic ke situs website sehingga meningkatkan konversi penjualan. Dan berikut ini contoh nyata dalam personal branding di media sosial maupun media online. Yang pertama ada iklan video. Kita tidak asing lagi ya dengan iklan video ini, karena hampir seluruh kegiatan kita dalam bermedia sosial itu terdapat iklan, baik di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok maupun Twitter. Karena pada fitur-fitur itulah mereka menyediakan iklan video sebagai sarana promosi bisnis to bisnis yang mempersonal branding atau memperkenalkan produk layanan mereka kepada target audiens mereka. Yang kedua ada affiliate marketing. Di sini tuh seperti afiliasi ya, kita ambil dari kata afiliasi itu suatu kelompok yang bekerja sama dengan individu untuk mencapai target sesuai yang mereka harapkan melalui marketplace seperti Shopee affiliate, Tokopedia affiliate, yang itu nantinya dapat menyebarkan program afiliasi mereka melalui kanal media sosial. Jadi kemampuan mereka itu akan sangat menjadi faktor penentu mereka dalam mempersonal brand mereka untuk jadikan iklan dan menghasilkan reward yang sudah mereka tentukan. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada membangun blog atau situs website. Business to business itu sebagai sarana memperkenalkan produk atau layanan mereka kepada audiens. Blog atau website ini dapat digunakan untuk berbagi informasi yang berguna dan menarik bagi audiens. Jadi seperti kita membangun blog atau website nantinya itu dapat dijadikan suatu brand yang menarik dan unik. Sekian dari saya. Apabila berkata